Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami tidak tahu kapan waktu kami akan dipanggil. Kami tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kami ke depan. Tapi kami hanya percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami sampai akhir. Bantu kami ya Bapa untuk setia hanya kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus sekali lagi mengungkapkan bahwa hari terakhir, hari kiamat, tak pernah seorang pun tahu. Tetapi Tuhan hanya memberikan tanda-tanda zaman. Seperti Yesus mengatakan, seperti pohon ara yang berbuah, ada tanda-tanda di sekitar itu. Demikian juga dengan hidup kita, ada tanda-tanda di mana Tuhan menyatakan sesuatu. Dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan kepekaan. Karena tidak ada kepastian tentang akhir hidup manusia. Akhir hidupku pun tidak tahu. Bahkan besok pun aku nggak tahu. Tetapi kita hanya percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak akan menelantarkan kita bila kita setia kepadanya. Tuhan tetap setia, tetapi bila kita setia dan menjalankan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia maui, maka kita akan mendapatkan ganjaran seperti yang Dia sendiri mau sampaikan, seperti yang Ia janjikan kepada kita semua. Saudara, sungguh yang serius bagi kita bahwa tak seorang pun tahu akan nasibnya besok. 1 jam lagi bahkan kita tidak pernah tahu. Tetapi yang penting ada 2 hal penting. Kita butuh persiapan. Dan kita butuh kepekaan. Persiapan adalah bahwa kita tahu bahwa akan terjadi sesuatu, tapi kapan gitu. Kita pernah tahu, maka kita mempersiapkan pikiran, hati, budi, dan seluruh diri kita untuk seandainya itu terjadi, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Dan kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang adalah Bapa itu care terhadap saya. Ya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hakim, yang menghukum, yang mengadili, tapi Tuhan yang adalah Bapa. Yang peduli dengan kita, yang menjaga dan memelihara kita, yang menjanjikan yang terbaik bagi kita. Karena sebagai Bapa, Anda punya Bapa, kita punya Bapa, maka ketika kita menyerahkan diri ke dalam tangan Bapa, dalam rangkulan Bapa, maka Bapa akan memperhatikan kita. Dan inilah keyakinan besar kita sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Kita bisa bayangkan seorang penjahat di sebelah kanan Yesus, itu pun yang hanya meminta Yesus, bilang, "Kau di surga, ingatlah akan aku." Last minute pun. Tetapi untuk bisa last minute itu, kita butuh persiapan-persiapan. Ya. Butuh persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan supaya ketika ini terjadi kita selalu berada dalam naungannya. Ya, jadi itu yang pertama yang harus kita jalankan, kesetiaan akan apa saja yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dengan persiapan-persiapan itu kita dilatih untuk menjadi PK, untuk menjadi tajam, untuk bisa merasakan apa yang sebetulnya terjadi dalam lingkungan kita. Apa sebetulnya terjadi dengan alam semesta ini? Apa sebetulnya terjadi dengan peperangan satu bangsa-bangsa yang lain? Apa yang sebetulnya terjadi ketika ada malapetaka, ada banjir, ada alam yang seperti marah begitu kan? Apa yang terjadi itu? Nah, maka kita dilatih untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa dengan semua ini? Ya, jadi itu yang kedua yang perlu kita lakukan. Pertama kali adalah kita butuh persiapan yang sesuai dengan kehendaknya. Kemudian persiapan itu melatih kepekaan kita sehingga kita bisa membaca, sehingga kita bisa mengerti, memahami dan mempersiapkan apa yang penting dan perlu di dalam perjalanan hidup kita. Jadi sekali lagi para saudara, di akhir hidup kita tidak pernah tahu, tetapi kita percaya bahwa harapan kita hanya pada Tuhan. Tuhan yang sayang, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencintai kita lebih daripada yang kita bayangkan, dan Dia punya rencana dengan hidup kita yang mengagumkan. Semoga
kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, dengan setia, dengan tekun. Lalu persiapan itu apa? Ya persiapannya ada banyak hal. Pertama, kita perlu juga menjaga diri, ya, mengatasi nafsu-nafsu kita dengan pantang, puasa, dan mati raga. Kita juga perlu begitu juga, menjaga diri kita sendiri, ya. Kemudian juga kita membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah. Kita berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa yang lebih dalam. Ada meditasi, ada kontemplasi, ya. Kita juga perlu berinteraksi dengan banyak orang. Kita perlu membaca, ya. Kita perlu mendengarkan orang lain. Kita perlu berdiskusi. Kita perlu pembimbing rohani supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Kita perlu komunitas, gereja yang sama, di mana kita bisa bersama-sama merayakan Ekaristi, saling tolong menolong. Itu semua adalah bagian di mana kita ingin mempertajam apa? Mempertajam iman, harapan, dan kasih. Ya, kita melihat segala sesuatu dari kaca iman, memandang segala sesuatu dari kaca iman, kemudian mendengarkan dengan penuh harapan, ya, penuh harapan mendengarkan sabda Allah, dan ketiga, menjalankan segala sesuatu dengan cinta. Ya. Jadi inilah proses di mana kita harus menjalankan itu. Ya. Ketiga ini selalu menjadi suatu indikasi bahwa hidup kita mendalam atau tidak. Kita memiliki kepekaan atau tidak untuk melihat hal-hal yang rohani ini, melihat hal-hal yang tidak nampak ini, melihat hal-hal yang dalam tanda petik misteri ini, ya. Sehingga kita dimampukan untuk merasakan, meskipun tidak melihat tapi merasakan, panca indera batin kita menjadi lebih tajam, sehingga kita bisa menjalankan apa yang semestinya seperlunya kita jalankan, meskipun kita tidak mengerti, tetapi kita percaya menjalankan taat kepada apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sekali lagi, semoga kita semua di saat ini melihat tanda-tanda zaman dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan menjalankan dengan penuh kasih. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.